Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Semoga di hari Sabtu ini kalian tetap semangat belajar. Nah, untuk di hari Sabtu ini Bunda menjelaskan tentang matematika, yaitu tentang penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan pecahan campuran. Sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa kalian berdoa dulu ya. Penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa dan campuran itu dapat dilakukan dengan membulatkan pecahan ke satuan terdekat terlebih dahulu. Hasil taksiran diperoleh dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan yang telah dibulatkan operasi hitungannya. Jadi sebelum kalian menghitung atau sebelum kalian menjumlah atau mengurangi, kalian harus membulatkan pecahannya terlebih dahulu. Contoh, taksiran hasil 7/8 ditambah 3/4/5. Di situ ada pecahan biasa dan campuran. Pecahan biasanya berapa? 7/8. Ditambah pecahan campuran 3/4/5. Kita lihat di sini 7/8 lebih dekat dengan angka 1. Kenapa? Karena pada garis bilangan 7/8 itu dekat dengan 7/8 dekat dengan 8/8. 8/8 ini sama dengan 1. Jadi penyebut dan pembilang jika angkanya sama itu sama dengan 1. Kemudian angka pada pecahan bilangan campuran yaitu 3/4/5 terdiri atas bilangan bulat 3, bilangan bulatnya 3 ya, dan pecahannya yaitu 4/5. Jadi dapat ditulis 3 ditambah 4/5. Nah, kita lihat. Pada pecahan campuran, bulatkan bilangan pecahannya saja. Ya, anak-anak, kalian kemarin kan sudah berlatih seperti itu ya. Kita bulatkan pecahannya dulu. Yang mana? Yang 4/5. 4/5 jika dibulatkan mendekati angka 1 karena 4/5 bersebelahan dengan 5/5 dalam garis bilangan. Sehingga dibulatkan menjadi 1. Maka pecahan campuran 3/4/5 jika dibulatkan menjadi 3 bilangan bulatnya tadi ditambah 1 hasil pembulatan dari 4/5. Hasilnya sama dengan 4. Kalau sudah, kita jumlahkan yang sudah dibulatkan. 7/8 ditambah 3/4/5, maka hasilnya 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ketika kalian menjumlahkan atau mengurangkan pecahan dalam taksiran, kalian harus membulatkan pecahannya terlebih dahulu. Seperti tadi ya, 7/8 dibulatkan kemana? Ingat, sekali lagi untuk pembulatan acuannya yaitu angka 0 dan 1 saja supaya kalian tidak bingung. Hanya 0 dan 1. Jadi 7/8 dalam garis bilangan itu ada di sini ada 8/8, 7/8, 6/8 dan seterusnya ya, sampai kita maju sampai 1/8. Bentar. Jadi 7/8 dalam garis bilangan di sini ada angka 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 dan 8/8. 8/8 ini sekali lagi jika pecahan jika pecahan pembilang dan penyebutnya sama, itu adalah 1. Jadi 8/8 ini sama dengan 1. Nah, angka 7/8 itu kan lebih dekat dengan angka 1 ya anak-anak, lebih dekat dengan angka 1 daripada angka 0. Sehingga dibulatkan menjadi 1. Seperti itu ya. Contoh yang kedua,
taksiran hasil 10, 3/5 dikurangi 2 1/6. 10 3/5 sama dengan 10 ditambah 3/5. Sekali lagi kita membulatkan pecahannya terlebih dahulu untuk pecahan campuran ya. Jadi kita bulatkan 3/5 dulu. 3/5 lebih dekat dengan angka 1 sehingga dibulatkan menjadi 1. Kita lihat ya dalam garis bilangan ya. Sini ada 0. 1/5 karena di sini penyebutnya 5. 2/5, 3/5, 4/5 dan 5/5. 5/5 ini sama dengan berapa tadi? 1. Jadi 3/5 dia condong ke angka 1 daripada angka 0. Loh Bunda, itu ada di tengah-tengah. Kok bisa? Bisa kan mendekati 0. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa menghitung dengan purokabit. Kita lihat ya. Maaf. Maaf, Bunda ulang ya. Kan 3/5 tadi pada garis bilangan dia ada di tengah-tengah antara 0 dan 1. Kenapa kok 3/5 dibulatkan ke 1? Nah, kita lihat, kita bisa hitung dengan purokabit, yaitu 3 dibagi 5. 3/5 kan sama dengan 3 dibagi 5. Nah, sekarang kita hitung. 3 dibagi 5. 3 bagi 5 tidak bisa. Kita tambahin 0, 30 bagi 5, 6. Ya, 6 kali 5, 30 sama dengan 0. Nah, kita lihat 0,6 jika dibulatkan ke satuan terdekat itu berapa? Yaitu 1. Kenapa? Karena 6 lebih dari 5. Jadi dibulatkan ke angka 1. Jadi seperti itu ya caranya Nana. Jika bingung untuk garis bilangan, kalian boleh membagi pecahannya tersebut. Sehingga 10 3/5 jika dibulatkan 10 ditambah 1 sama dengan 11. Untuk yang selanjutnya 2 1/6 sama dengan 2 ditambah 1/6. Karena 1/6 lebih dekat dengan 0 sehingga dibulatkan menjadi 0. Maka 2 1/6 dibulatkan menjadi 2 ditambah 0 sama dengan 2. Kita lihat pada garis bilangan. Maaf ya kalau ini misalnya Bunda sisipkan karena keterbatasan ruang. Jadi 1/6 itu ada 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6. 6/6 ini adalah 1. Lihat 1/6. Nah, dia ada di sini. Loh, lebih dekat mana angka 1 sama angka 0? Lebih dekat dengan angka 0 ya. Sehingga dibulatkan menjadi 0. Nah, 1/6 dibulatkan menjadi 0. Sebentar. Nah, sehingga hasilnya 10 3/5 dikurangi 2 1/6 sama dengan 11 dikurangi 2 yaitu 9. Jadi sekali lagi untuk penaksiran pecahan kalian bulatkan dulu pecahannya ya. Next kita lihat sekarang kita belajar tentang penaksiran hasil perkalian pecahan. Untuk melakukan penaksiran hasil pecahan bulatkan dahulu setiap bilangannya. Sekali lagi dibulatkan terlebih dahulu. Gunakan acuan angka 0 dan 1 supaya kalian tidak bingung. Jika kesulitan boleh menggunakan garis bilangan. Untuk yang pecahan tadi lebih mendekati mana? Boleh kalian ubah ke pecahan desimal dengan cara membaginya. Contoh, sekarang kita ke perkalian ya. 5/6 dikali 7. Nah, sekarang kita lihat 5/6 dibulatkan dulu ya Nana. Dibulatkan ke mana? Kita lihat 5/6 dalam garis bilangan. Dia ini ya 5/6 lebih dekat dengan angka 1 karena 6/6 ini adalah 1. Sehingga 5/6
dibulatkan menjadi 1. Kalau sudah ketemu, tulis ini 1 dikali berapa? 7 nggak usah dibulatkan karena dia sudah bilangan bulat. Sama dengan 7. Udah ya? Next, kita lihat contoh yang kedua. 5/6. 5/6 dikali 5/6. 5/6 dalam garis bilangan, dia lebih dekat dengan angka 1. Karena 6/6 adalah 1. Sehingga dibulatkan menjadi 1. Maka hasilnya 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi untuk perkalian seperti ini ya. Semoga kalian paham. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penyelesaian masalah tentang penaksiran hasil operasi hitung pecahan. Maksudnya di sini kita menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan penaksiran hasil operasi hitung pecahan. Sekali lagi, untuk menaksir hasil operasi hitung pecahan dibulatkan terlebih dahulu ya pecahannya, dan kalian menggunakan acuan angka 0 dan 1. Jadi hanya ada 2 angka, yaitu 0 dan 1. Contoh, ibu membeli 1/4 kilo gula dan 1/5 kilogram tepung. Berapa kilo kira-kira berat belanjaan ibu seluruhnya? Kita lihat, kita bulatkan, kita hitung, ya kita tulis operasi hitungnya ya. Karena pertanyaannya berapa kilo berat belanjaan, berarti ditambah 1/4 ditambah 1/5. Jadi gini ya operasi hitungnya. Kalian tulis dulu operasi hitungnya, baru kita bulatkan pecahannya. Nah, 1/4. Kita lihat 1/4 dalam garis bilangan dia lebih dekat mana? Sini ada angka 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Nah, 1/4 lebih dekat mana? Lebih dekat dengan angka 0 daripada angka 1. Ini 1 ya. Jadi 1/4 dibulatkan ke angka 0. Nah, ini dia jadi 0. Terus 2/1/5, kalau ada pecahan campuran, maka dibulatkan pecahannya ya. Kalau berarti 2/1/5 sama dengan 2 ditambah 1/5. Nah, 1/5 ini mendekati 0 atau 1 ya? Kita lihat. Ini ada angka 0, 1/5. Oh, jelas. Ini mendekati 0. Ya, 3/5, 4/5, 5/5. Ini sama dengan 1. Jadi 1/5 mendekati angka 0. Sehingga ditulis 2 ditambah 0. Udah ulang? Jadi 1/4 dibulatkan menjadi 0. 2/1/5 dibulatkan menjadi 2 ditambah 1/5 tadi dibulatkan berapa? 0. Maka belanjaan ibu kan tadi 1/4 ditambah 2/1/5 sehingga 0 ditambah 2 ditambah 0 ya. Hasilnya 2. Jadi berat belanjaan ibu seluruhnya yaitu kira-kira 2 kilogram. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk tugas matematika, kalian mengerjakan soal dari Bunda. Perhatikan nomor soalnya ya. Nomor 1 hanya C, D, E, G, H. Nomor 2 hanya B, C, D, H, E. Nah, ini soalnya ya. Sekali lagi, kalian menulis soalnya di buku tulis, kemudian kalian kerjakan beserta caranya. Jadi tidak semuanya ya, ingat-ingat. Ini acuannya. Jangan sampai keliru kalian mengerjakan semuanya. Kalau mengerjakan semuanya berarti tidak menyimak video dari Bunda Maya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bunda Maya. Semoga kalian memahami apa yang Bunda jelaskan. Sekali lagi Bunda mohon maaf tidak bisa menjelaskan secara langsung. Dan apabila Bunda ada salah, Bunda mohon maaf ya. Sekian dari Bunda Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.